Selamat datang di channel ini. Mardani Ali selaku anggota Komisi 2 DPR RI menyebut tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CSN tahun 2024 ini harus tetap diangkat menjadi P3K hanya untuk yang penuhi satu syarat ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video. Rekan-rekan sekalian, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera kembali menyuarakan pendapatnya terkait masa depan tenaga honorer, terutama honorer yang tidak berhasil lolos atau tidak mendapatkan formasi pada seleksi CSN tahun 2024. Menurutnya, pegawai honorer yang tidak berhasil dalam seleksi CSN harus tetap diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan status P3K paruh waktu. Akan tetapi ada satu syarat yang ditetapkan oleh Mardani Ali untuk honorer bisa diangkat menjadi P3K meskipun tidak lolos pada seleksi CSN pada tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, Mardani Ali atau sesuai dengan pasal 66 bab 14 ketentuan penutup di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, di pasal 66 itu disebutkan bahwa pegawai honorer atau pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember tahun 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang untuk mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Mardani Ali menjelaskan bahwa honorer yang tidak lolos seleksi CSN 2024 akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu, sedangkan yang berhasil akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun ia menekankan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, kecuali dalam hal golongan yang disesuaikan dengan anggaran yang atau dana yang tersedia di masing-masing instansi daerah. Mardani Ali mengharapkan agar supaya para honorer cukup tenang saja karena tidak akan ada perbedaan antara P3K penuh waktu dengan P3K paruh waktu. Keduanya hanya dibedakan berdasarkan golongan untuk menyesuaikan anggaran daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang dikatakan Mardani Ali ini adalah kembali menegaskan dan memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwa memang pemerintah akan menyelesaikan tenaga honorer itu melalui pengangkatan menjadi P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Namun meskipun demikian, sampai dengan saat ini belum ada regulasi tertulis yang mengatur terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Dari apa yang dinyatakan Mardani Alisera ini, walaupun mungkin sebagian besar honorer tidak menerima, akan tetapi ini juga menjadi jalan bagi rekan-rekan honorer yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi CSN atau seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Artinya walaupun mungkin tidak diangkat menjadi P3K penuh waktu, akan tetapi tetap ada jalan menjadi ASN melalui skema atau pintu pengangkatan P3K paruh waktu. Untuk P3K penuh waktu sendiri memang diketahui selama ini telah mendapatkan gaji hampir yang setara dari pegawai negeri sipil, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo baru-baru ini juga telah memberikan kabar gembira bagi pegawai honorer yang telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka atau para honorer yang telah resmi diangkat menjadi P3K kini berhak mendapatkan gaji serta penghargaan dan pengakuan yang akan meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang setidaknya memberikan kabar yang baik bagi rekan-rekan honorer yang telah diangkat menjadi P3K, oleh karena di undang-undang tersebut terdapat poin-poin baru yang mengatur terkait dengan hak dari P3K, di mana P3K dari tadinya masa kontrak itu 1 hingga sampai dengan 5 tahun, akan tetapi di undang-undang ini walaupun mungkin belum ditindaklanjuti dengan PP Manajemen ASN sebagai aturan turunan, di undang-undang tersebut masa kerja atau masa kontrak
P3K itu dapat diperpanjang hingga dengan batas usia pensiun. Menurut peraturan yang berlaku, pegawai ASN termasuk P3K memang juga berhak mendapatkan penghargaan dan pengakuan dalam bentuk material maupun non-material. Jadi selain gaji dan tunjangan yang didapatkan oleh P3K, juga berhak mendapatkan penghargaan dan pengakuan dalam bentuk material maupun non-material. Nah rekan-rekan, untuk gaji P3K penuh waktu sendiri, karena berdasarkan yang dikatakan Mardhani Alisera tadi bahwa yang membedakan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu itu adalah dari sisi penggajian, karena didasarkan pada kemampuan atau anggaran dari masing-masing daerah. Nah untuk P3K penuh waktu sendiri ada beberapa komponen yang diterima para P3K penuh waktu ini, yakni komponen penghargaan pengakuan yang akan diterima oleh honorer yang resmi diangkat P3K. Adapun itu yakni yang pertama adalah penghasilan atau gaji sesuai dengan golongan dan masa kerja, kemudian penghargaan yang bersifat motivasi, pengakuan atas kinerja dan dedikasi. Untuk penghasilan atau gaji diketahui bersama bahwa P3K penuh waktu itu ditetapkan untuk honorer yang memiliki ijazah atau kualifikasi pendidikan sarjana yang diangkat menjadi P3K akan menerima gaji pokok sebesar 3,2 juta. Tentu jumlah ini lebih besar dari yang diterima oleh PNS jika memiliki kualifikasi pendidikan sarjana. Nah, bagaimana dengan P3K paruh waktu? Untuk P3K paruh waktu, meskipun belum ada aturan resmi yang mengatur terkait dengan P3K paruh waktu, kabarnya untuk P3K paruh waktu ada perbedaan dari sisi penggajian ya. Dari sisi penggajian atau jumlah gaji yang diterima nantinya itu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Nah, selain gaji pokok dan penghargaan tadi, P3K penuh waktu juga akan menerima tunjangan dan fasilitas, yakni tambahan penghasilan dan fasilitas kerja. Untuk honorer teknis tentu akan mendapatkan tambahan tunjangan kinerja, dan honorer atau P3K kategori guru tentu juga akan mendapatkan tambahan penghasilan, yakni penghasilan sertifikasi guru. Selain gaji pokok juga akan menerima jaminan sosial, yakni perlindungan kesehatan dan kesejahteraan, serta lingkungan kerja atau kondisi kerja yang mendukung. Nah, hal ini yang baru yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Demikian rekan-rekan sekalian, info dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya.